dia bilang bahwa saya tinggal bareng sama Marsyanda, kasar nih sama Marsyanda kan gitu, kasar nih sama Marsyanda kan gitu. Karen tuh tahu persis itu kamar 609, Karen tahu persis itu. Saya ada buktinya, Karen tahu bahwa saya tinggal di kamar 609, Marsyanda tinggal di kamar 610, saya sewa dari dia. Berarti sewa Bang ya? Saya sewa dari dia. Ketika saya sampai di Jakarta, saya ke rumah kakak kandung saya. Ya, namanya Rama Satria Klaproth, gitaris blues terkenal. Ya, setelah saya lihat, dia tahu kalau saya ada di rumah kakak saya. Pasti kan mau jadi rebut-rebutan anak deh. Betul? Betul. Jadi saya pikir, aduh saya gimana mau siapin bukti-bukti saya nih. Kalau diancam-ancam terus, akhirnya saya ke rumah ayah saya. Saya bilang sama ayah saya, Pap, ini saya ada kok cukup uang. Saya mau sewa tempat saya sendiri, supaya saya bisa siapkan bukti-bukti ini yang saya udah punya nih. Siap. Gitu loh. Akhirnya papa saya bilang, oke, tapi nggak usah terlalu jauh dari sini. Oke. Nah, setelah saya pindah ke tempat itu, ternyata itu saya lihat security-nya kurang aman. Karena saya lihat kayak, mohon maaf saya sebut ini supir online, itu bisa masuk ke kamar. Kalau supir online bisa, apalagi Karen gitu kan. Pas Marsyanda lagi main ke rumah. Ngobrol di situ, loh, anak lu mana? Istri lu mana? Kok nggak ada? Kok nggak ada depan kita ngobrol ya, kita lagi ada kasus cerai gini segala macam. Nah, ceritalah di situ. Nah, tinggal waktu itu kalau nggak salah udah tinggal 4 atau 5 hari lagi, nah masa sewanya. Nah, terus habis itu dia bilang ya kalau lu butuh security boleh. Di tempat gua ada sih kamar 609 ada 1 unit, bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan, gitu kan? Istimewa sekali hubungan saya sama Marsyanda, hubungan Marsyanda sama ayah saya, sama dia setiap 2 kali seminggu datang ke rumah ayah saya. Baik sekali hubungannya. Sebenarnya sebagai pertemanan keluarga. Bukan pertemanan, udah sangat udah benar-benar kita hubungannya itu sangat baik satu sama lain. Yang saya tahu dulu Marsyanda itu dekat sekali dengan keluarganya Arya. Dengan keluarga suami dekat, tadinya nggak ada curiga, tapi akhirnya jadi curiga lama-lama karena sering banget telepon gitu loh. Saya tahu dia tinggal di apartemen itu. Memang di sana tempat tinggalnya. Karena saya pernah ke situ. Saya nggak ini untuk permasalahan rumah tangganya apa, tapi yang pasti suami saya setelah melakukan kekerasan terhadap saya, suami saya pergi meninggalkan rumah, membawa anak saya. KDRT itu gimana? Bukan KDRT, itu dia gara-gara melakukan tindak itu, kita udah punya komitmen, oke, kalau kamu melakukan tindak itu, komitmennya adalah kamu kehilangan anak. Anak itu diserahkan ke saya, bukan kita rebut-rebutan, saya ada videonya semua. Tindakan bunuh dirinya, dia mau tusuk dirinya ke perut, ke arah dada, saya tahan, itu kena lengan saya. Tindakan bunuh dirinya, dia mau tusuk dirinya ke perut, ke arah dada, saya tahan, itu kena lengan saya. Mau nggak mau saya harus tindih. Bapak kalau punya istri yang susah dibilangin, mau bunuh diri pagi-pagi teriak-teriak, apa yang dilakukan? Saya ada di rumah dia waktu itu. Berarti pencegahan itu ya? Saya mencegah. Saya harus udah masuk, ini tanda bukti lapornya udah ada. Boleh Bang? Kita silakan lagi Bang. Boleh. Udah ada. Saya bicara pakai data, bukan pakai omongan. Nih. Tahan ya Bang. Bang, boleh tahan di tengah aja Bang. Tahan di tengah. Nunggu dipanggil dulu, saya sibuk, mau bikin saya jadi ribet gitu.
Udah berapa lama nungguin bang? Ya nggak baru, saya baru datang, tapi katanya ya memang saya datang kan udah kasih tahu mau datang. Oh jadwalnya juga? Enggak, dia mau panggil saya nggak mau dipanggil, saya mau datengin. Saya bukan buronan, Katanya nggak berani kan, saya datang ke sini. Ayo ke sini, ayo let's go, kita bicara baik-baik. Iya Pak. Katanya nggak berani kan, saya datang ke sini. Kalau nggak ada perwakilannya siapa? Masa nggak punya ideologi yang sama tentang perlindungan anak? Maaf, Ya. tapi kan ini kan berurusan dengan Pak Haris, jadi nanti ya Pak ya. Saya datengin mana? Iya Pak, mohon maaf sekali lagi Pak Haris lagi dinas di luar kota, di Oh, luar. iya. Katanya sebentar lagi mau Mohon maaf, datang. bukan dinas di luar kota tapi dinas di luar. Aduh, udah dengar sendiri ya. Oke, Badan ya, Bang, udah. jadi ya. Ya, oke. Seimbang dari dua pihak, seimbang informasinya, maka disitulah kita mengambil sikap, ya, mengambil sikap apakah ini perlu diteruskan atau tidak diteruskan, dibela atau tidak dibela dan sebagainya. Setelah kita mengumpulkan fakta-fakta itu, inilah yang terjadi sejak kemarin. Nah, dari dari informasi itu, maka kita perlu untuk mengklarifikasi, untuk mencari titik temunya itu dengan cara memanggil sebenarnya 1-2 hari ini suami dari Ibu Karen. Semuanya kami bersyukur sih dengan semua pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi dari hidup saya, dari hidup Iris, dan kami disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan dan kami juga diuji lagi, dan itu membuat kami semakin yakin kalau tidak ada yang tidak mungkin dari semua hal, semua sudah direncanakan sama Allah Subhanahu wa taala. Even itu daun jatuh sekalipun, itu semua sudah ada rencana. Jadi saat ini kami sudah berserah dan sangat ikhlas untuk menjalani hari-hari dan lebih menatap masa depan lebih cerah lagi. Saya sangat bersyukur sekali karena mungkin jarang ada orang yang bisa diberikan cobaan seperti saya pribadi, dimulai dari saya kecil sampai seperti ini, dan saya sangat bersyukur sekali. Itu ada suatu tanda kalau Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada saya dan istri saya. Jadi maka itu saya tidak ada takut lagi. Kedepannya bagaimana? Karena saya percaya semua itu sudah ditakdirkan sama Allah. Justru saya tegar gara-gara ada suami saya. Yang pastinya support dia luar biasa. Mungkin saya sendiri nggak bisa ngelewatin apa yang sudah saya lewatin sampai hari ini tanpa ada semangat dan support dari suami saya. Yang pasti kasih support terus selalu. Dia tahu kalau misalnya aku udah mulai mulai nggak nyaman atau apa, mengingatnya masa lalu atau apa, dia pasti tahu misalnya ngajak liburan atau ngajak jalan kemana, pokoknya dia tahu sih, dia pasti ngajakin untuk aku melakukan hal-hal yang aku sukai. Sebenarnya Iris ini adalah perempuan yang sangat kuat dalam arti bukan saya sebenarnya menghibur, sebenarnya dia juga menghibur saya. Jadi sama-sama semua menghibur dan kita berdua ini yakin seperti yang tadi saya bilang kalau ini semua sudah direncanakan dan ini adalah yang terbaik untuk semuanya. Even kejadian ujian kemarin dan insya Allah ujian kedepannya lagi, insya Allah asalkan kami berdua saling yakin dan support, tidak ada masalah ya sayang ya. Insya Allah.
membenahi diri kami, bagaimana lebih memahami arti dari agama yang kami anut, yaitu Islam. Dan memang untuk saat ini kami memang nggak pengen untuk tampil dulu gitu ya. Jadi betul-betul mau fokus dulu mendalami bagaimana sih kita hidup. Insya Allah kami mau umroh. Doain ya. Doain ya, tanggal 2. Habiskan akhir tahun berarti. Iya, di sana tahun baru. Iya, tahun baru di sana. Akhir tahun. Tanggal berapa? Tanggalnya ada lah ntar nanti. Pokoknya nanti tungguin aja deh. Bisa ada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.